Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konflik, kekerasan, dan perdamaian. Berikut kita bahas tentang pengertian konflik. Apa itu konflik? Ketika kita mendengar kata konflik sosial, dalam benak Anda yang terbayang kemungkinan adalah peperangan, kekerasan, atau jatuhnya korban. Konflik sosial di beberapa daerah yang menginginkan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya konflik di Aceh, konflik di Ambon, konflik di Papua, itu adalah merupakan contoh paling konkret tentang konflik. Tawuran antar kampung, tawuran antar pelajar merupakan contoh dalam skala kecil tentang konflik. Pengertian ini baru menggambarkan sedikit dari pengertian konflik. Contoh kasus di awal bab memperlihatkan adanya pertentangan antar penguasa atau pemerintah dengan buruh akibat adanya persoalan di dalam pemusatan kepentingan masing-masing pihak sehingga menimbulkan konflik. Jika dilihat dari pengertian bahasa, konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configere, yang berarti saling memukul. Dengan kata lain, dalam kondisi konflik bisa saja terjadi tindakan saling memukul. Menurut para ahli pengertian konflik dari kacamata sosiologi, Suryono Sukanto mengemukakan bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau sekelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman ataupun kekerasan. Akan tetapi, pemahaman konflik saat ini lebih luas dari sekedar saling memukul. Ada pula kondisi konflik, tetapi pihak-pihak yang berkonflik tidak saling menyerang secara fisik. Hal ini mungkin saja terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Randall Collins, bahwa masyarakat bukan hanya tersusun dari konflik saja, melainkan lebih dari itu. Misalnya ketika konflik tidak terjadi secara terbuka, yang ada adalah proses dominasi. Ada hal yang menarik dalam pandangan sosiologi tentang konflik. Menurut sosiologi, konflik tidak hanya memiliki fungsi negatif. Dalam fungsi negatif, terjadinya konflik dapat merusak solidaritas kelompok yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Sementara itu, dalam fungsi positif terjadinya konflik, anggota-anggota masyarakat akan menilai dirinya sendiri dan mungkin akan disusul dengan perubahan di mana solidaritas kelompok akan semakin erat untuk mengatasi masalah dengan kelompok lawannya. Itu pandangan Suryono Sukanto. Yang kedua, menurut Karl Marx. Menurut Marx, dalam masyarakat terdapat dua kelompok kelas, yaitu kelas yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan sistem sosial dan kelas yang memiliki kepentingan untuk mengubahnya. Biasanya para penguasa atau kaum borjuis sebagai kaum yang mempertahankan dan kelas proletar sebagai kelas yang ingin mengubahnya. Selanjutnya, menurut Marx, kedua kelas itu akan selalu bertarung sampai terciptanya masyarakat komunis, yaitu masyarakat yang mencita-citakan adanya kepentingan komunal atau kepentingan bersama dan menghapus kepentingan atau kepemilikan pribadi. Itu menurut pandangan Karl Marx. Sementara Robert M.Z. Lawang mengemukakan, menurutnya konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka. Contohnya nilai, status kekuasaan, dan otoritas. Sementara tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mendudukkan saingannya. Ada hal yang menarik dalam pandangan sosiologi tentang konflik itu, sehingga konflik tidak hanya memiliki fungsi negatif, tapi juga konflik memiliki fungsi positif. Berikut kita bahas tentang kekerasan.
Apa itu kekerasan? Terjadinya konflik yang dapat berujung pada tindakan kekerasan ditentukan oleh kesiapan pihak keamanan dan ketertiban. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan sudah sering terjadi di Indonesia. Biasanya kejadian ini dipicu oleh ketidakpuasan massa dalam kelompok yang besar. Untuk melakukan pengendalian terhadap konflik, ada pihak yang menjadi mediator agar kekerasan tidak berlanjut. Diharapkan kedua pihak bisa menerima dengan sukarela. Jika dilihat dari suatu proses sosial, antara konflik dan kekerasan merupakan suatu hal yang berkait. Terjadinya suatu konflik bisa berujung terjadinya kekerasan. Akan tetapi konflik tidak selalu berujung pada terjadinya kekerasan. Kekerasan dalam bahasa Inggris disebut dengan violence, yang berasal dari bahasa Latin yaitu violentina, yang artinya penggunaan kekuatan fisik hingga dapat melukai. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Menurut pandangan Asghaf, kekerasan adalah sikap agresif pelaku yang melebihi kapasitas kewenangannya dan menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban. Berikut faktor penyebab terjadinya kekerasan. Tidak semua konflik akan menimbulkan dampak yang negatif, akan tetapi konflik juga akan menimbulkan yang positif. Kekerasan tidak sama dengan konflik. Konsep kekerasan akan mengacu pada dua hal, yaitu yang pertama, kekerasan merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain sehingga menyebabkan luka-luka atau mengalami kesakitan. Dua, kekerasan yang merujuk pada penggunaan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan. Kekerasan lahir karena adanya persaingan antara dua pihak atau lebih, sehingga melahirkan bentrokan yang berkepanjangan. Hal ini bisa dilandaskan oleh tidak mau mengalahnya kedua belah pihak terhadap keyakinan yang dianggap benar. Misalnya, ketika perilaku yang Anda anggap benar, kemudian ada orang lain yang menyalahkan Anda, tentunya akan memancing kemarahan Anda. Jika pihak yang memberikan teguran tidak mau mengalah, maka perkelahian pun tidak bisa dihindari. Konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia itu sering menimbulkan dampak kerugian baik itu secara materi maupun non materi, misalnya meninggalnya nyawa seseorang, pengerusakan fasilitas umum, terhambatnya perekonomian, dan dampak yang membahayakan adalah dampak yang berakibat pada psikis korban yang mengalami konflik tersebut. Masyarakat cenderung menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan atau masalah. Padahal dengan menanamkan sikap cinta damai, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan jalan bermusyawarah. Dengan cara kekerasan, sebenarnya yang akan timbul hanyalah hilangnya rasa empati terhadap sesama, hilangnya kepercayaan terhadap orang lain, dan lain sebagainya, sehingga memudarkan budaya saling menghargai dan mencintai dan cinta damai. Masyarakat cenderung menjadi kolektivitas dan solidaritas yang menjadi sempit. Konflik dan kekerasan dapat diminimalisasi dengan mengembangkan sikap cinta damai. Kita harus dapat mengembangkan sikap cinta damai ini yang diawali dari diri kita sendiri agar lebih mudah menerapkannya kepada orang lain.